Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Arya Ramadhani, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau, dengan NIM 2207010057. Saya akan menjelaskan bab 5 mengenai teori legitimasi kekuasaan. Bab 5. Teori legitimasi kekuasaan. Ditinjau dari sudut hukum tata negara, negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja daripada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan. Tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban masing-masing dan perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu. Maka sekarang masalahnya dan pertanyaannya adalah: 1. Tentang sumber kekuasaan. 2. Tentang pemegang kekuasaan atau kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. 3. Tentang pengesahan kekuasaan. 1. Tentang sumber kekuasaan. Ini maksudnya mempersoalkan tentang dari manakah asal atau sumber kekuasaan yang ada di dalam negeri itu. Ini adalah salah satu pertanyaan yang sebenarnya adalah mempersoalkan tentang legitimasi. Dan soal ini di dalam ilmu negara pada prinsipnya mendapatkan dua macam jawaban. Yang pertama, jawaban diberikan oleh teori teokrasi yang menyerahkan bahwa asal atau sumber daripada kekuasaan itu adalah dari Tuhan. Kedua, jawaban yang diberikan oleh teori hukum alam yang menyatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, dan asal kekuasaan yang ada pada rakyat ini tidak lagi dianggap dari Tuhan, melainkan dari alam kodrat. Kemudian kekuasaan yang ada pada rakyat ini diserahkan kepada seseorang yang disebut raja untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Tentang penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada raja ini, dalam teori hukum alam tersendiri terdapat perbedaan-perbedaan pendapat. Antara lain pendapat dari Rousseau yang menyatakan bahwa kekuasaan itu ada pada masyarakat. Kemudian dengan melalui perjanjian masyarakat, kekuasaan ini diserahkan kepada raja. Sedangkan menurut Thomas Hobbes, kekuasaan itu dari masing-masing orang langsung diserahkan kepada raja dan melalui perjanjian masyarakat. Jadi, sifat penyerahan kekuasaan dari orang-orang tersebut kepada raja atau perjanjian masyarakatnya bersifat langsung. Seterusnya, coba ingatlah kembali sifat-sifat daripada perjanjian masyarakat yang telah kita bicarakan di muka. 2. Tentang pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Maksud kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu siapakah yang memiliki dan atau memegang di dalam suatu negara itu. Jadi sebenarnya 2. Tentang pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Maksud kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu siapakah yang memiliki dan atau memegang di dalam suatu negara itu. Jadi sebenarnya pertanyaan ini bersifat ganda. Mengapa demikian? Sebab di sini yang ditanyakan adalah di dalam negara itu siapa yang memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Di dalamnya tersimpul pula pernyataan siapakah pemilik. Jadi arti pula sumber dari mana kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tadi. Inilah konsekuensinya kedua daripada masalah atau persoalan menjadi legitimasi kekuasaan negara. Terhadap masalah atau persoalan ini ada beberapa paham atau teori yang memberikan jawaban yang masing-masing nanti akan menimbulkan suatu ajaran atau teori, yaitu ajaran atau teori kedaulatan. A. Teori kedaulatan Tuhan. Menurut sejarah yang paling tua adalah teori kedaulatan Tuhan, yaitu yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu memiliki atau pada Tuhan. Teori ini berkembang pada zaman abad pertengahan, yaitu antara abad ke-5 sampai abad ke-15. Di dalam perkembangan teori ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan agama baru yang timbul pada saat itu. Jadi pada waktu itu lalu ada dua organisasi kekuasaan, yaitu organisasi kekuasaan negara yang diperintahkan oleh seorang raja dan organisasi kekuasaan gereja yang dikepalai oleh seorang paus. B. Teori kedaulatan negara.
Dari para penganut teori kedaulatan negara ini menyatakan bahwa kedaulatan itu tidak ada pada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh para penganut teori kedaulatan Tuhan, tetapi ada pada negara. Negaralah yang menciptakan hukum. Jadi segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara di sini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum. Jadi adanya hukum itu karena adanya negara, dan tidak suatu hukum pun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara. Penganut teori kedaulatan negara ini Penganut dari teori kedaulatan negara ini antara lain adalah Jean Bodin dan Georg Jelinek. Teori kedaulatan negara ini juga dikemukakan oleh Georg Jelinek. Pada pokoknya mengatakan bahwa hukum itu adalah merupakan penjelmaan daripada kehendak atau kemauan negara. Jadi juga negaralah yang menciptakan hukum, maka negara dianggap satu-satunya sumber hukum. Dan negaralah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Di luar negara tidak ada satu organ pun yang berwenang menetapkan hukum. C. Teori kedaulatan hukum. Menurut teori kedaulatan hukum tersebut, yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena baik raja atau penguasa maupun rakyat ataupun warga negara, bukan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatan harus sesuai atau menurut hukum. Jadi menurut Rebel, yang berdaulat itu adalah hukum. C. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat ini antara lain juga diikuti oleh Immanuel Kant, yaitu yang mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan daripada para warga negaranya. Dalam pengertian bahwa kebebasan di sini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan. Sedangkan undang-undang di sini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Maka kalau begitu undang-undang itu adalah merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. 3. Tentang pengasahan kekuasaan. Ini adalah persoalan bagaimanakah kita dapat mengakui kekuasaan organisasi negara tersebut terhadap diri kita sendiri. Jawaban atas pertanyaan tersebut tergantung daripada bentuk negaranya serta sifat daripada pemerintahan dalam negaranya itu sendiri. Karena ini bukan soal hipotesa, akan tetapi adalah soal kenyataan. Bukankah yang kita usahakan itu adalah kenyataan? Misalnya dalam negara-negara autoriter dan diktatorial, dasar kekuasaan daripada orang-orang yang memegang organisasi itu adalah kekuasaan itu sendiri. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.